luar biasa. Oh yes. Sudah dipersiapkan ibadahnya anak-anak sekolah minggu? Apa yang harus dipersiapkan Inang untuk ibadah kita hari ini? Seperti biasanya, kalau mau ibadah, kita harus mempersiapkan Alkitab, buku tulis, kidung jemaat, dan yang terpenting adalah hati anak-anak sekolah minggu juga harus dipersiapkan ya. Ya betul. Oke. Sebelum kita memulai ibadah kita anak-anak sekolah minggu, mari kita siapkan hati dan pikirannya. Mari kita berdoa. Ikuti apa yang akan ucapkan ya, anak-anak sekolah minggu. Bapa yang di surga, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami dapat hidup dalam keadaan sehat hingga hari ini. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Persiapkan hati dan pikiran kami. Dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah berdoa, sebelum mendengarkan firman Tuhan, sebaiknya kita bernyanyi, nak. Ya, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1. Juga Kidung Jemaatnya anak-anak sekolah minggu nomor 64 ayat yang pertama. Sudah dipersiapkan tadi Alkitabnya anak-anak. Nah, kali ini kita buka ayat Alkitab kita membaca epistel minggu ini tertulis di Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Sudah dibuka anak-anak sekolah minggu? Sudah dapat Inang? Mari kita anak-anak sekolah minggu membacakannya bersama-sama. Dibaca di rumah ya anak-anak sekolah minggu. Yohanes 1 ayat 1. 1, 2, ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang melakukannya dalam kehidupannya. Amin. Oh iya, nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan khotbah hari ini, kita ngapain dulu? Pasti bernyanyi dulu ya. Ya, pasti bernyanyi yang agak ceria enggak? Supaya semangat ya mendengarkan firman Tuhan. Apa lagu kita Nam? Lagu kita Nah, kasih kau dengan kasih Tuhan. Tahu nggak anak sekolah minggu itu? Pasti tahu lah ya. Orang satu tahu nggak itu Nam? kita tahu enggak ya? Orang dua tahu nggak? Tahu ya Nam ya? Tahu. Orang tiga? Ya, Harus diragukan tahu. lagi ya. Oke, mari kita bernyanyi anak-anak sekolah minggu. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini anak-anak sekolah minggu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal dengan nama Yesus Kristus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, terkhusus anak-anak sekolah minggu, supaya mereka dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu. Terimalah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di mana tertulis nas kita hari ini nangkut bak kita? Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 31. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Ayo, siapa yang udah dapat anak-anak sekolah minggu? Sudah dapat orang 3? Sudah pastilah dapat. Itu di perjanjian lama atau perjanjian baru itu kan? Kira-kira orang 3 sudah tahu di perjanjian apa? Coba ditanya orang 1 dulu. Orang 1 perjanjian apa itu nak? Perjanjian lama Anam, karena itu kan tiap tahun pasti ada itu. Iya, perjanjian lama. Orang 2 pasti tahu ya perjanjian lama. Oke, udah dibuka anak-anak. Mari kita membacanya di rumah kita masing-masing dan kita membaca secara responsorial. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanan. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa diberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang menjadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Oh iya nak, hari ini kita membahas tentang manusia sebagai gambar Allah. Jadi khotbah kita hari ini tentang penciptaan manusia yang diciptakan Tuhan pada hari yang siapa tahu? Anak sekolah minggu yang ada di rumah? ke-6 Ina. Hari ke-6. Betul, hari yang ke-6. Dari mana manusia ini diciptakan Tuhan? Oh, dari mana Ina? Manusia itu diciptakan Tuhan, dibentuk serupa dengan gambar Allah, diambil dari debu tanah liat, setelah itu dihembuskan napas kehidupan. Ya, betul sekali. Makanya manusia itu juga disebut sebagai ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Lebih tepatnya dikatakan segambar dan serupa dengan Allah. Atau ada istilahnya itu Nam. Ada yang tahu anak sekolah minggu? Istilahnya yaitu Imago Dei. Imago Dei. Berarti Nam, ketika kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, berarti wajah kita juga wajah Allah. Iya. Berarti wajah anak sekolah minggu wajah Allah.
Wajah Allah mah. Wajah yang di sekolah minggu di sini juga wajah Allah. Iya, Mam. Berarti semua ciptaan Tuhan adalah wajah Allah. Manusia ciptaan Tuhan adalah wajah. Termasuk wajah orang tua kita di rumah ya, Mam. Iya, termasuk wajah orang tua adalah wajah Allah. Dalam orang Batak ada dikatakan ya, orang tua adalah Di mata Natarida. di Batak Natarida. Allah yang kelihatan, Allah yang terlihat. Itulah asal muasal manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Oh iya, karena segambar dan serupa dengan Allah, berarti manusia itu memiliki pikiran yang sama dengan Allah, memiliki pikiran dan akal budi. Berarti kalau manusia punya akal dan pikiran, berarti manusia harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Iya, betul itu. Contohnya, kalau katakan mencuri, baik itu enggak enak. Tidak aman. Ya, tapi ketika dikatakan saling berbagi, Itu perbuatan yang baik. Baik itu baik. Ya. Dari mana kita tahu itu? Tentunya dari pikiran dari akal. Tidak berantem dengan teman itu baik nggak ya? baik teman. Tapi ketika kita sering berkelahi, baik nggak itu? Enggak, Mam. Enggak. Berarti ketika kita memiliki akal dan pikiran, kita tahu apa itu baik dan tidak baik. Satu lagi, lawan orang tua baik nggak itu? Enggak baik lama. Nggak baik. Berarti yang tidak baik itu tidak boleh dilakukan anak sekolah. Anak sekolah. Nah, ada lagi satu lagi. Nah, ketika manusia diberi akal dan pikiran, berarti manusia memiliki tugas dan tanggung jawab. Anak sekolah minggu juga berarti memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu Dan tanggung jawab manusia itu apa aja ya, Inang? Apa ya, tugas dan tanggung jawab kita itu sebagai ciptaan Allah. nah, Tahu? dalam nas ini Amang tahu dikatakan di dalam nas ini berkuasalah atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi di ayat 28. Berarti manusia diberi tanggung jawab menjaga ciptaan Tuhan ini dan merawat ciptaan Tuhan. Ya, anak sekolah minggu berarti tanggung jawab manusia itu menjaga dan Ciptaan dan memelihara ciptaan. ciptaan Tuhan. Kalau dibilang menjaga dan memelihara seperti apa itu ya, Bang? Amang tahu satu. Ketika kita dikatakan merawat dan memelihara ciptaan Tuhan, berarti kita harus rajin menyiram Menyiram tanaman, menyiram bunga, menyiram sayur-sayuran, menanam pohon. Itu dari anak contohnya. Ada lagi? Kalau menjaga kebersihan bisa nggak, Bang? Oh, jelas harus lebih penting itu. Ketika kita menjadi bersih, berarti kita sudah menjaga dan merawat ciptaan Tuhan. Tentunya apalagi membuang sampah sembarangan itu tidak merawat ciptaan Tuhan. Berarti anak-anak sekolah minggu harus membuang sampah ke tong sampah, jangan sembarangan ya. Karena biasanya kalau kita ibadah di gereja selalu ada bungkus permen di dalam gereja. Berarti itu sikap yang tidak baik. Harus diingat ya, membuang sampah itu tidak boleh sembarangan ya anak-anaknya. Ada lagi nak? Ada, Mak. Menjaga dan memelihara binatang peliharaan. Siapa yang ada binatang peliharaannya di rumah? Contohnya ayam, kucing, anjing, apa lagi nak? Burung. Iya, berarti itu juga harus dipelihara dengan baik ya, Inang, ya. Memelihara dengan baik itu seperti apa ya? Makan lainnya, jangan punya binatang peliharaan. Dikasih makan? Misalnya punya anjing, tapi nggak dikasih makan, nggak pernah dimandikan, nggak usah. Ada binatang peliharaan kalau begitu harus dijaga juga makanan dan kebersihannya. Betul.
Berarti itu tugas tanggung jawab manusia ya. Ya, yang Yang menjaga pertama dan tadi memelihara ciptaan Tuhan. menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan. Contohnya menjaga kebersihan atau enggak rajin menyapu. Siapa anak-anak sekolah dulu yang rajin menyapu di rumah? Yang kedua, tidak sembarangan membuang sampah. Yang ketiga, membiasakan menanam bunga, sayur, dan pohon. Serta yang keempat, memelihara dengan baik binatang peliharaan kalau ada di rumahnya masing-masing. Seperti itu, demikianlah firman Tuhan di hari ini ya. Gampang ya, ada 3 pokok, ada 3 poin yang bisa kita tangkap tadi. Demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Oh iya, ada lupa untuk anak-anak sekolah minggu. Ketika kita selesai mendengarkan firman Tuhan, kita memiliki apa yang tugas untuk anak-anak sekolah minggu. Apa tugasnya Inang? Nomor 1. Tugas untuk horong 1 masih seperti minggu-minggu yang lalu. Yang pertama, ayat hafalan itu tertulis pada Kejadian 1 ayat 31b. Itu ayat hafalannya. Terus Coba dibacakan Inang yang 31b. 30 Kejadian 1 ayat 31b. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Itu ayat hafalannya ya nak untuk horong 1. Kemudian tugas 1 lagi, ada nyanyian 3 lagu. Pilih salah satunya. Oke, itu aja. Untuk yang orang 2, apa tugasnya Inang? Ada itu orang 2 seperti ini. Ya, hafalan yang pertama untuk orang 2, anak-anak orang 2 di Kejadian 1 ayat 27. Dihafal ya anak-anak sekolah minggu orang 2, Kejadian 1 ayat 27. Tugasnya anak-anak orang 2, lakukanlah salah satu cara menjaga ciptaan Tuhan yang telah guru sekolah minggu terangkan tadi. Dan videokan ya anak-anak sekolah minggu orang 2. Lakukan salah satu cara menjaga ciptaan Tuhan dan videokan. Buat video itu durasinya kira-kira berapa lama, Mam? Videonya. Durasinya maksimalnya 2 menit. Minimalnya 1 menit. Oke. Itu tugas untuk horong 2. Itu tugas untuk orang 2. Tugas untuk horong 3, untuk ayat hafalannya diambil dari Kejadian 1 ayat 28 ya nak. Kejadian 1 ayat 28. Kali ini tugas untuk horong 3 agak lain dari minggu yang lewat. Coba seperti untuk horong 2 tadi, coba lakukan sikap yang berbagi dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan dan divideokan. Ayo, lakukan sikap yang berbagi dengan teman atau sesama makhluk Tuhan dan divideokan ya nak ya. Durasinya minimal 1 menit dan maksimalnya 2 menit. Oke? Sudah mengerti horong 3? Sudah jelas? Nanti ada tulisannya ya, dibuat Amang nanti ya, kalau kurang jelas ya. Oke? Demikian tugasnya. Dan ada lagi terkhusus untuk orang tua anak sekolah minggu, mohon kerjasamanya Manginang, difotokan anak-anak sekolah minggu yang sedang beribadah, yaitu ketika anak sekolah minggu bernyanyi, ketika anak sekolah minggu berdoa, dan ketika anak sekolah minggu membaca Alkitab, supaya ada bukti otentik kepada kami guru-guru sekolah minggu bahwa anak-anak kita betul-betul beribadah di rumahnya masing-masing. Itulah untuk orang tua. Dimohonkan Inang Amang kerjasamanya. Anak-anak sekolah minggu, seperti biasanya, untuk minggu kedua kita menggunakan apa? Menggunakan buku ND. Berarti kalau menggunakan buku ND, kita menggunakan bahasa Batak. Oke, tapi itu untuk nyanyi aja ya nak ya. Jadi persiapkan ya anak-anak sekolah minggu ya.
Dipersiapkan buku ND, diganti ya piring jemaatnya. Di depan kita membahas apa. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita satukan hati kita anak-anak sekolah minggu. Kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Ajari kami Bapa untuk tetap berbuat baik dalam kehidupan kami. Terkhusus kepada anak-anak-Mu sekolah minggu, ajari mereka untuk melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lebih semangat enaknya setelah mendengarkan firman Tuhan? Ya, Mak. Tentunya lebih semangat lagi ketika kita bernyanyi. Dari mana nyanyi kita nak? Kidung Jemaat nomor 69 ayat 6 sampai 7. Kidung Jemaat nomor 69 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Ayo anak-anak sekolah minggu dibuka Kidung Jemaatnya. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 69 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Kita satukan hati kita anak-anak sekolah minggu. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Tuhan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.